Ya, Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para Biku Sangga, Samanera Atasilani, yang kami hormati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Dhammasakata Online season yang keempat, episode yang ke-38. Pada malam hari ini, Jumat 16 Juni 2023, Damasa Kaca Online season yang keempat episode ke-38 tentunya bersama dengan Romo Andrianto Adiana dan akan mengupas Mahagosinga Sutta, hidup damai di tengah perbedaan. Dan tentunya acara ini ditayangkan secara live di Zoom dan channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi dan diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki. Kini marilah kita merenungkan syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Bu Tari. Silakan Bu Tari. Terima kasih, Sotihotu Namo Buddhaya. Pembacaan Dhammapada Papawaga Syair 122. Ma wamanye tak punya sa namantang agamisati udah bindunipa te na udah kumbo pipu rati diru rati punya to to kampi jinang. Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana, sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Bu Tari atas renungan syair Dhammapadanya. Ya, sebelum kita memulai Dhammasakata Online pada malam hari ini, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam hari ini. Silakan ditampilkan operator. Ya, Romo Adrianto Adiana, Sarjana Agung, Magister Pendidikan Buddha. Beliau sebagai Office Manager dan juga Magabudi dan Dhamma Duta. Beliau juga sebagai dosen
Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprasna di Jakarta, dan tentunya Romo Adrianto juga selaku Ketua Visi Magabudi Kabupaten Bekasi. Ya, tanpa memperlama waktu lagi, marilah kita mendengarkan sharing damai yang akan disampaikan oleh Romo Adrianto. Kepada Romo Adrianto kami persilakan. Namo Buddhaya, Romo. Nama budaya, Cik. Ya, Suara saya silakan. terdengar ya? Dengar, Romo. Terdengar, Romo. Silakan. Baik, eh, Ibu Bapak, Rama-Ramani, dan hadirin sekalian yang hari ini mengikuti Dhamma Sakaca ini, mari sebelumnya kita mengagungkan Guru Agung kita, Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baik, yang mulia Bhikkhu Sangga, Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari Dharma, yang berbahagia, selamat malam, Sationtu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih hari ini perdana saya mengisi di eh, Dhamma Sakaca online di apa namanya Wihara Dhammamita Jember ya, Cik ya. Betul, betul, Romo. Ha-ha. Baik, terima kasih kepada Romo Teddy atau Pak Teddy ini yang sudah menghubungi saya. Semoga pertemuan hari ini walaupun dengan online tetap memberikan kebahagiaan, tetap memberikan manfaat untuk kita semua. Paling tidak kita maju dalam dhamma dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yang kedua tentunya mohon izin para senior, para sesepuh yang mungkin hadir secara online baik melalui YouTube maupun melalui apa namanya Zoom ini. Mohon izin, mohon berkenan saya untuk berbagi dhamma, semoga bermanfaat dan nanti kalau ada sekiranya yang salah dari saya atau keliru dari saya mohon untuk diluruskan. Terima kasih kepada Cik Yuliana yang telah memandu acara ini, tadi sudah memperkenalkan diri saya. Jadi saya tadi mungkin ada poin tadi, sebenarnya saya bekerja tadi di Sekretariat PP Magabudi, dalam bahasa kerennya tadi memang office manager. Jadi memang yang kerja di Sekretariat PP Pengurus Pusat Magabudi hanya satu orang, jadi saya mengatasnamakan diri saya sendiri sebenarnya dengan office manager itu. Ya, ya untuk keren-kerenan saja sih sebenarnya. Itu yang pertama dari saya dan tentunya status saya sudah menikah. Semoga tidak ada yang kecewa. Semoga nanti kalau sekiranya Romo Ramani Ibu Bapak berkunjung ke mana? Jakarta, mungkin khususnya mungkin ke Bekasi. Saya tinggal di Tambun di Kabupaten Bekasi. Ya silakan hubungi saya. Nanti bisa kontak dengan ya mungkin nomornya dengan Pak Teddy atau Romo Teddy ya silakan. Pak Andri saya mau mampir nih, saya sudah di Bekasi ya, boleh silakan. Nanti saya apa namanya, saya jamu dengan kalau kita ada kulinernya gabus pucung. Jadi gabus pucung itu ibarat apa ya itu rawonnya orang Bekasi gitu. Tapi ini pakai ikan ya, ini pakai ikan. Berarti bisa city tour di Bekasi ya, Romo Oh, ya? silakan. Ya, nanti nih silakan Cik Juliana, teman-teman dari Jember Sadu, sadu, sadu. kalau memang eh, berkunjung silakan hubungi saya aja silakan. Nanti bisa city tour nanti ke Kita Bekasi. kita panitianya nih dari Sabang sampai Merauke, Romo. Oh, siap. Oh, silakan bagi silakan yang Pak mau Ted, datang ke Bekasi Bro dari Teddy-nya di Medan sih.
proteinnya di Medan. Oh, malah di Ya, jadi Medan ya. nggak semua di, Baik. bukan semuanya di Jember sih. Jember baik. Oke. Bukan kita semua bukan di Jember. Jadi ya dari Sumatera, maksudnya Ah, Sumatera, Jawa gitu oh sih. gitu ya. Kalimantan, tim kita Wih, ini luar cukup biasa ini. ya, jadi tim kita Nusantara ada lah di ini ya, Sumatera Nusantara ya. ya, ada yang di Oke. Palembang gitu. Baik, baik, baik. Luar biasa sekali. Jadi, Sulawesi juga ada Romo. Ini wih, ditulis. Sulawesi ini ada yang Jadi sudah unjuk tangan ini ya. ya Jadi ya paling ya. tidak ini dari Sabang sampai Merauke lah ini ya. Ya, Nanti kalau sadu sadu sadu. teman-teman sedama yang di Dhamma Sakaca Online ini, silahkan kalau mau berkunjung ke Bekasi, silahkan nanti hadir saja kontak Baik. saya. Nanti tadi ya paling tidak ngobrol-ngobrol lah, kongko-kongko lah ya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Cik Juliana bahwa tema pada malam hari ini adalah Mahagosinga Sutta dan tadi luar biasa sekali. Tadi sudah diawali dengan Dhammapada oleh Ibu Tari kalau tidak salah ya. Luar biasa. Tadinya saya mau baca juga tapi mendengar suara Bu Tari jadi kayaknya minder jadi saya mungkin nggak usah baca saja ya. Baik, baik. Mahagosinga Sutta. Jadi hidup damai di tengah perbedaan. Mahagosinga Sutta ini adalah salah satu sutta yang terdapat di dalam Majjhima Nikaya. Sutta ini merupakan sutta yang ke-32 dari 152 sutta di dalam Majjhima Nikaya. Ini yang perlu mungkin kita ketahui nanti Romo Ramani, Ibu Bapak sekalian bisa search ya, bisa cari di internet banyak. Kemudian kalau di dalam Panyasa atau di dalam kelompoknya Mahagosinga Sutta ini merupakan kelompok 50-an. Jadi di dalam kalau di dalam volume Politex Society itu di dalam halaman 212 212 ya. Kemudian Mahagosinga Sutta ini beda dengan sutta-sutta yang lain. Jadi artinya bahwa Mahagosinga Sutta ini merupakan sutta yang berisi pandangan-pandangan berbeda dengan sutta-sutta yang lain yang dalam tanda kutip dikatakan sebagai ceramah begitu. Artinya dari Sang Buddha kepada murid-muridnya. Tetapi dalam Maha Gosinga Sutta ini eh, sutta yang berisi pandangan-pandangan para biku senior termasuk juga oleh Sang Buddha. Jadi sekali lagi artinya bahwa sutta ini berbeda ya dari sutta-sutta yang biasa disampaikan oleh Sang Buddha yang dalam bentuk ceramah. Nah, sekilas dari latar belakang sutta ini atau sutta ini berisikan bahwa suatu ketika Sang Buddha berada di hutan Gosinga bersama para biku, di antaranya beberapa biku senior yaitu yang mulia Sariputta, yang mulia Mahakasapa, kemudian Mahamogalana, kemudian Anuruddha, Rewata, dan Ananda, serta mungkin banyak biku-biku yang lain yang tentunya tidak disebutkan satu persatu di dalam sutta itu. Memang sutta ini ada dua, yaitu ada yang disebut sebagai Cula Gosinga Sutta dan Maha Gosinga Sutta. Cula itu berarti kecil, kalau Maha berarti besar. Nah, ini mengacu pada eh, dipersepsikan bahwa cula atau besar dan kecilnya itu berkaitan dengan para biku yang hadir dalam pertemuan itu. Jadi disebut cula berarti kecil, berarti sedikit, kalau maha berarti besar atau banyak. Nah, pada suatu sore hari setelah bangun atau bangun dari meditasi, yang mulia Mahakasapa mengajak yang mulia Moggallana mengajak yang mulia Mahakasapa untuk mengunjungi yang mulia Sariputta atau Bante Sariputta.
Tentunya ini dimaksudkan untuk sharing dhamma, mendengarkan dhamma atau sekedar diskusi dhamma dengan Bante Sariputta yang memang disebutkan atau dijuluki sebagai Dhamma Senapati atau panglimanya Dhamma. Mendengar hal itu, Bante Ananda dan Bante Rewata tidak kalah. Artinya, maksudnya eh, beliau juga memiliki niat untuk mengunjungi Bante Sariputta yang tadi sekilas disebutkan atau apa maksudkan untuk tukar pandangan kepada Bante Sariputta. Nah, ketika yang Bante Ananda datang sebagai orang yang dituakan, yang Bante Sariputta pun langsung menyapa dan kemudian memberi hormat. Menganggap karena beliau atau Bante Ananda ini merupakan apa istilahnya ya, pembantu utama dari Sang Buddha atau disebut apa namanya, bendahara dhamma. Maka selayaknya Bante Sariputta ini memberikan penghormatan, memberikan puja kepada Bante Ananda. Nah, selanjutnya ketika sudah berjumpa dan bertemu, lantas Bante Sariputta kemudian bertanya tentang pandangan Bante Ananda, bagaimana caranya seseorang atau seorang biku ini bisa menerangi, bisa memberikan keindahan hutan Gosinga ini. Jadi diceritakan bahwa pada saat itu atau pada saat pertemuan itu bahwa hutan Gosinga itu apa nih, tumbuh dengan pohon sala yang apa namanya, tumbuh dengan baik, tumbuh dengan indah, kemudian bunga-bunga bermekaran dengan indah dan juga diterangi oleh sinar rembulan yang tentunya sangat memberikan keindahan dan menerangi hutan Gosinga ini. Nah, mendengar pertanyaan dari Bante Sariputta, Bante Ananda pun kemudian menjawab bahwa wahai Bante, jika seseorang dapat dikatakan menambah keindahan hutan Gosinga ini, maka biku tersebut yaitu pertama adalah banyak belajar. Kemudian menghafal apa yang dia pelajari dan mengkonsolidasikan ajaran tersebut atau menginvestigasinya dalam batin masing-masing dan kemudian tentunya mengekspresikan dalam perbuatan. Nah, ini memang tidak kalah pentingnya seperti yang disampaikan bahwa memang dhamma itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan memang indah pada akhirnya. Ini adalah bagaimana Biku Ananda berpandangan bahwa jika biku ini atau seseorang ingin menerangi hutan Gosinga ini, ya tadi harus banyak belajar, menghafal apa yang dia pelajari dan menginvestigasikan dalam batin, dan tentunya ini bisa memberikan istilahnya manfaat, tekun teguh dalam menjalankan kehidupan suci, tentunya menjadi kehidupan selibat kebikuan dan bisa mengajarkan kepada orang lain dengan maksud yaitu adalah untuk atau bertujuan untuk apa ya, melenyapkan kecenderungan, kalau dalam bahasa damanya mungkin kilesa yang disebut sebagai anu saya. Nah, ini adalah eh, pandangan dari Bante Ananda berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menerangi hutan Gosinga ini, menambah keindahan hutan Gosinga ini. Nah, kemudian ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Bante Rewata, beliau
juga berpandangan bahwa menurut beliau jika seseorang atau seorang biku ini ingin menerangi, ingin menambah keindahan dari hutan Kusinga ini, maka seseorang itu harus yaitu atau seseorang atau seorang biku itu senang menghabiskan waktu untuk bermeditasi dalam kesunyian. Jadi dirinya mendedikasi waktu untuk ketenangan batin, untuk pengembangan batin, tentunya uh, memiliki pandangan terang dan akhirnya artinya meninggalkan segala kekotoran. Tentunya dalam kesunyian ini ia memperteguh batin untuk mendapatkan pandangan yang terang. Ini adalah menurut Bante Rewata. Nah, kemudian eh, ditanya kembali kepada hal yang sama kepada Bante Anuruddha. Pertanyaan yang sama bahwa bagaimana sih seseorang atau seorang biku ini bisa menerangi atau bisa menambah keindahan dari hutan Kusinga ini. Bante Anuruddha memiliki pandangan bahwa jika seseorang biku atau seseorang ingin memperindah, menambah keindahan, menerangi hutan Kusinga ini, maka seseorang itu harus menggunakan mata dewanya atau yang disebut sebagai dipa caku. Untuk apa? Yaitu adalah untuk mensurvei alam semesta dengan kemampuan dengan melihat kematian dan kelahiran makhluk itu, maka ada semangat atau menimbulkan semangat juang untuk bebas dari samsara. Ini yang penting atau yang disampaikan oleh Bante Anuruddha berkaitan dengan bagaimana seseorang ini mampu menerangi hutan Kusinga ini. Ini pandangan dari Bante Anuruddha. Nah, kemudian ada lagi eh, pandangan yang lain dari Bante Mahakasapa. Apa yang beliau eh, sampaikan berkaitan dengan bagaimana seseorang itu memperindah atau menerangi, menambah keindahan hutan Kusinga ini. Nah, menurut Bante Mahakasapa, jika seseorang ingin atau seorang biku ingin menerangi, kemudian menambah keindahan hutan Kusinga ini, maka dia harus apa namanya mampu atau secara serius melaksanakan tugasnya, khususnya bagi seorang biku hidup selibat, kemudian adalah sedikit keinginan puas dengan dirinya sendiri, menyendiri, bersemangat dan memiliki moral yang baik dan dalam pengembangan samadhi dan kebijaksanaan. Jadi sekali lagi menurut Bante Mahakasapa bahwa seseorang ini atau seorang biku ini bisa menerangi hutan Kusengya ini atau menambah keindahan hutan Kusengya ini yaitu adalah mempraktekkan kehidupan dengan baik, kemudian sedikit keinginan dan puas dengan dirinya sendiri, menyendiri, bersemangat dan memiliki moral yang baik, mengembangkan samadhi untuk mencapai atau memiliki kebijaksanaan. Dan akhirnya ini akan nanti bermuara pada merealisasinya nibbana. Ini yang disampaikan oleh Bante Mahakasapa. Nah, kemudian yang giliran selanjutnya adalah Mahamoggallana. Mahamoggallana memiliki pandangan bahwa ketika ditanya perihal pertanyaan yang sama berkaitan dengan bagaimana menambah keindahan hutan Kusinga itu, Mahamoggallana berpandangan bahwa jika ingin menambah keindahan hutan Kusinga ini, maka seseorang atau seorang biku ini saling berdiskusi abhidhamma.
Nah, tentunya memang ini tidak secara letterlek diartikan sebagai apa namanya eh, pokok sutta yang ketiga yaitu Abhidhamma Pitaka. Tetapi dalam hal ini yaitu adalah memang mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan dhamma-dhamma yang tinggi yang tentunya apa istilahnya dibutuhkan sharing, dibutuhkan diskusi untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik, yang lebih nyata, yang lebih benar. Ini yang penting buat eh, pemahaman dhamma. Nah, ini adalah menurut Bhante Mahamoggallana. Nah, ketika semua Bhante sudah memberikan pandangannya, kemudian atau lantas pertanyaan pun sama diajukan kepada Bante Sariputta yang menanyakan pertama perihal bagaimana seseorang ini memperindah atau menerangi hutan Gosinga ini. Menurut beliau yaitu adalah bahwa jika seseorang ingin menerangi, menambah keindahan hutan Kusinga ini, maka menurut Bante atau menurut pandangan Bante Sariputta yaitu adalah ia harus mampu menguasai pikirannya sendiri. Jadi bukan sebaliknya atau bukan dikuasai atau diperbudak oleh pikirannya sendiri. Jadi ketika seseorang mampu menguasai pikirannya sendiri, kapanpun, dimanapun, baik pagi, siang, atau malam, atau dalam uh, disebut sebagai tiga masa, ya, maka seseorang itu akan mampu menerangi hutan Gusinga atau menambah keindahan hutan Gusinga ini. Nah, kemudian setelah semua pandangan sudah atau semua biku sudah memberikan pandangan masing-masing, maka sebagai yang dituakan, Bante Sariputta kemudian melaporkan apa yang terjadi dan menyampaikan apa yang mereka diskusikan, apa yang mereka apa istilahnya mereka sampaikan masing-masing kepada Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Bante Sariputta bertanya kepada Sang Buddha, Bante, lantas pandangan mana yang paling baik menurut Bante atau menurut Sang Buddha? Nah, ketika mendapat pertanyaan itu, Sang Buddha menjawab bahwa setiap orang telah memberikan pandangannya masing-masing, menyampaikan pandangannya masing-masing yang baik sesuai dengan karakternya yang berbeda-beda atau karakternya masing-masing. Menurut Sang Buddha bahwa seseorang dapat dikatakan mampu atau dapat menghiasi hutan Gosinga ini jika biku tersebut selalu berjuang dengan tekun atau seseorang itu selalu berjuang dengan tekun untuk mengatasi kekotoran batinnya. Artinya dia berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan gigih untuk mencapai kebahagiaan tertinggi atau yang kita sebut sebagai nibbana. Nah, ini adalah jawaban dari Sang Buddha ketika ditanya bahwa mana yang paling baik dan benar. Ternyata Sang Buddha mengatakan bahwa pandangan mereka adalah pandangan yang baik, pandangan yang benar, dan tentunya itu semua karena mengacu pada apa ya, rasa juang, kegigihan untuk berjuang melaksanakan dhamma tercapainya yaitu kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Jadi bahwa Sang Buddha memiliki sikap demokratis, memiliki sikap toleran yang
luar biasa berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh eh, pandangan dari masing-masing biku tersebut. Ini yang pertama tentunya. Nah, yang kedua tentunya makna dari suta ini jelas bahwa eh, Sang Buddha ingin menekankan bahwa apapun pandangannya, apapun istilahnya apa yang disampaikan penjelasannya tadi, yang lebih penting atau yang paling penting tadi adalah dari semua pandangan itu sekali lagi yaitu untuk mengikis kekotoran batin. Jadi artinya bahwa dengan perbedaan atau pandangan itu bukan digunakan untuk menyuburkan apa istilahnya loba dosa moha, apa kebencian, kebodohan dan keserakahan, tetapi justru semuanya dimaknai untuk mengikis kekotoran batin, berusaha dengan gigih, berjuang dengan sungguh-sungguh. Ini yang perlu kita pahami dalam makna Sutta atau Maha Gosinga Sutta itu. Artinya bahwa tadi seperti yang disampaikan bahwa dalam Maha Gosinga itu nah, hidup damai di tengah perbedaan artinya bahwa silakan saja tadi memiliki perbedaan pandangan, tetapi yang penting pandangan itu bermuara pada pengikisan kekotoran batin. Itu perlu digarisbawahi dalam hal ini. Nah, kemudian bahwa kita juga harus mengingat tentunya menghargai atau mengapresiasi pandangan orang lain itu juga bukan berarti bahwa kita harus menerima atau artinya kita harus ikut atau apa tunduk pada pandangan orang lain, tetapi menghargai atau mengapresiasi itu adalah memberikan kebebasan kepada orang lain bagaimana orang lain itu dengan kemampuannya, dengan karakternya masing-masing, tetapi mampu sekali lagi dengan sungguh-sungguh mengatasi dengan kegigihannya, dengan keulatannya, belajar dhamma dalam hal ini untuk merealisasi tujuan yang akhir yang sebenarnya atau kebahagiaan tertinggi. Ini yang penting buat kita, bagaimana prinsip atau pandangan ini di dalam Maha Gosinga Sutta. Baik, ini adalah makna yang tentunya tersirat di dalam Maha Gosinga Sutta. Romo Ramani, Ibu, Bapak, Saudara-saudari Dhamma sekalian, kita mungkin sedikit intermezzo atau sedikit menambah wawasan kita. Berkaitan dengan bagaimana sih seseorang itu sekali lagi mampu menerangi atau mampu membuat keindahan. Tadi kalau dikatakan kalau di dalam Maha Kusinga tadi ya menambah keindahan Kusinga itu karena memang pada saat itu hutan Kusinga ditumbuhi dengan pohon sala yang tumbuh dengan lebat, berbunga atau ada berbunga mekar yang indah, kemudian di apa namanya? Ada sinar rembulan yang menyinari dan tentunya itu sangat indah sekali. Nah, kalau kita sedikit intermezzo lah mungkin ya gitu. Kita juga sebenarnya kalau di dalam pandangan terminologi terminologi falsafah Jawa itu ada istilah memayu hayuning bawono. Jadi memayu itu mempercantik, memayu hayuning itu maksudnya mempercantik kecantikan dunia itu sendiri. Jadi itu istilahnya. Jadi dalam terminologi itu ada istilah memayu hayuning bawono. Mungkin Romo Ramani Ibu Bapak pernah mendengar ini. Nah, kalau dalam konteks ini tentunya sangat ya bukan ya artinya kita sedikit ada sedikit relevansi atau sedikit pandangan yang bermuara mungkin kalau dalam spiritualnya ada benang merah. Jadi dikatakan bahwa ketika seseorang itu ingin mempercantik
kecantikan dunia ini, maka dalam apa ya, pandangan dunia ini, world view-nya itu adalah bagaimana seseorang itu pertama yaitu adalah eh, laku moral atau kesusilaan. Itu yang. Nah, tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh eh, pandangan, yaitu tadi eh, Bante Mahakasapa tadi, jadi bersemangat memiliki moral yang baik, eh, mengembangkan samadhi untuk mencapai kebijaksanaan dan tentunya nanti bermuara pada kebahagiaan yang sejati. Nah, dalam konteks ini ternyata kalau dalam pengembangannya, dalam praktisnya atau dalam lakunya itu, jadi seseorang itu pertama harus mengembangkan moralnya. Kalau di sini tadi adalah laku moral. Dalam konteks ini apa yang perlu kita kembangkan ya tentunya kalau dalam dhamma ya melaksanakan, bagi umat awam ya melaksanakan sila atau panca sila Buddhis. Nah, dalam konteks yang lain ya kita sudah diajarkan laku-laku ya tentunya laku-laku utama yang bisa kita gunakan tentunya untuk mendasari kita untuk bisa tadi menerangi atau mempercantik dunia ini yang memang sudah cantik. Yang pertama tentunya seseorang itu harus kalau dalam konteks itu ya dia harus memiliki yang namanya apa ya istilahnya eh, tepo seliro. Jadi tepo itu maksud tapak, seliro eh, jadi ya artinya kita tahu tempat gitu. Istilahnya kita tahu tempat, kita tahu diri dan tentunya bisa artinya tadi bisa mengkondisikan atau menguasai batin dengan baik. Kalau dalam bahasa uh, itu disebut sebagai bisa rumongso, artinya memiliki pemahaman ke dalam, ke diri bahwa oh tempat ya aku ini harus begini, uh, kewajibannya begini dan lain sebagainya. Tentunya kalau di dalam dhamma ada istilahnya kica atau tugas-tugas yang memang kita harus laksanakan sebagai kalau kita sebagai umat awam ya memang ada tugas-tugas atau kita menapaki tugas-tugas yang memang kita sebagai perumah tangga tentunya menjadi perumah tangga yang baik. Tentunya kalau kita bisa memanfaatkan itu dalam kehidupan ini tentunya kalau di dalam Dhamma, di dalam apa namanya Anguttara Nikaya Jatuka Nipata Pali itu dikatakan bahwa ya kita harus tahu diri, kita harus tahu tempat, kita harus tahu waktu. Makanya kalau di dalam Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita bisa gunakan untuk tadi bisa tahu tempat, tahu waktu, tahu diri. Itu yang pertama adalah Kalena Dhamma Sawana, yaitu bagaimana kita tadi seperti Bante yang sampaikan bahwa Bante Ananda mengatakan bahwa ya kita harus selalu belajar Dhamma. Belajar baik secara tekstual maupun tentunya secara kontekstual. Ini yang penting buat tadi Bante Ananda mengatakan bahwa jika seorang ini mau mempraktek atau menerangi hutan Gusinga ya dia harus banyak belajar Dhamma. Banyak belajar ya belajar ke diri sendiri maupun belajar dengan orang lain Dhamma sawana. Kemudian adalah kalena Dhamma sakacaya seperti saat ini ya tentunya ada manfaat yang baik
saling tukar pikiran seperti apa yang di apa namanya di dalam Mahagosinga itu untuk apa istilahnya memberi pandangan yang utuh, memberi pandangan yang saling menguatkan untuk menumbuhkan kegigihan, menumbuhkan semangat, menumbuhkan keuletan untuk belajar dhamma, untuk apa namanya pengembangan batin, ya, tentunya bersama-sama untuk maju dalam dhamma. Ini penting bagi kita tadi adalah ini saat ini seperti Kalena Dhamma Sakatsa. Jadi memang diperlukan bagaimana kita ini sekarang saling menguatkan, saling mendorong, saling apa ya istilahnya saling merangkul begitu, menjaga. Nah, ini penting buat kita khususnya untuk komunitas Buddhis ini karena menurut survei tahun nah ini secara populasi ya. Menurut survei ini ya, tahun 2021 itu menurut apa namanya surveinya adalah salah satu survei ya umat Buddha ini hanya 0,72% dari penduduk Indonesia. Jadi sangat kecil sekali. Makanya tidak heran kalau kita ini kadang-kadang kalau ketemu umat Buddha ini 4L gitu ya. Lu lagi ya. Ini maksudnya ketemunya kalau Anda semua ya Anda terus gitu ya. Nah, ini adalah sedangkan pertumbuhan umat Buddha sendiri ternyata cuma 0,05% kalau tidak salah. Dihitung dari berapa yang lahir dan berapa yang meninggal. Nah, ini kalau secara populasi ya tentunya kita harus saling tadi sekali lagi Dhammasakata ini di samping untuk tukar eh, pandangan dhamma, belajar dhamma, saling diskusi ya tentunya saling menguatkan satu sama lain berkaitan dengan tadi kalau politik masa ini ya supaya komunitas kita ini menjadi lebih baik. Nah, ini yang ketiga ya tentunya menggunakan waktu ini dengan baik tadi untuk kalena samasana ya itu bagaimana kita harus memang ada kalanya kita harus apa istilahnya ya. Nah, tadi belajar untuk waskito, belajar untuk menenangkan diri. Jadi kalau dalam bahasa di dalam bahasa terminologi falsafah Jawa itu ada eneng, ening, eling. Jadi eneng itu diam, ening itu hening, eling itu waspada. Jadi ada eneng, ening, eling. Jadi ada diam, hening, dan waspada. Ya, tentunya ini adalah makna dari meditatif lah ya. Makna dari meditatif. Jadi memang kadang-kadang ketika kita apa namanya eh, bergulat dengan kehidupan masing-masing, kesibukan masing-masing, ada kalanya kita perlu untuk tadi meluangkan waktu kalena sama sana ya. Jadi artinya meluangkan waktu untuk tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu Bante itu, jadi adalah menyenangi kesunyian. Jadi apa ya istilahnya dari dunia yang ramai ini kita kadang kalanya satu sisi atau ada kalanya kita harus sedikit uh, meluangkan waktu untuk bisa tadi hidup dalam kesunyian. Hidup dalam kesunyian. Sunyi itu belum tentu belum tentu kesepian gitu loh ya. Jadi ada istilah kalau dalam bahasa uh, ketimurannya itu ada yang disebut sebagai apa ya? Uh, topong rame. Jadi apa istilahnya topong rame itu ya bertapa dalam keramaian gitu ya. Jadi cobalah kita belajar sedikit, nah ini mungkin gambaran saja. Sedikit waktu untuk lepas dari handphone, untuk lepas dari apa gadget kita, dari media sosial ini mungkin perlu perlu juga untuk melatih itu tadi untuk mendapatkan tadi eneng ening eling tadi untuk mendapatkan waktu yang sama sana, waktu untuk ketenangan
batin kita di dunia yang rame ini. Jadi sekarang ini kan disebut sebagai eh, postmodernisme. Itu artinya apa ya? Ada yang mengatakan bahwa eh, sekarang itu budaya apa sekarang berkembang budaya populer, pop culture gitu. Jadi artinya bagaimana ini keramaian ini kadang-kadang kita tidak sadari itu justru malah membuat menjerat batin kita ya. Tadi karena itu pop kultur ini maka disebutkan siapa berapa banyak orang melihat, banyak berapa orang menyukai. Ya, ini sekarang budaya ini sekarang. Jadi kadang-kadang kita menjadi lupa diri, eh, belajar dalam kesunyian itu yang kadang-kadang kita lupa untuk itu. Jadi karena kita tadi eh, budaya ini populer ini siapa banyak melihat, siapa banyak menyukai ini sekarang yang terjadi. Makanya tidak heran kalau kita kadang-kala update status WhatsApp, status Facebook atau apa begitu, kita kadang-kadang eh, yang kita lihat berapa banyak sih yang like gitu ya, berapa banyak sih yang menyukai gitu kadang-kadang gitu ya. Bukanya cuma itu saja ya. Jadi artinya kadang-kadang kita perlu butuh waktu untuk ya bagaimana dalam tanda kutip kalau orang lain mengatakan ya puasa handphone nggak puasa. Yaitu tadi salah satu cara untuk membuat batin kita menjadi lebih sunyi, lebih tenang, lebih menguasai batin dengan baik. Nah, yang keempat yaitu adalah bagaimana ya kita menggunakan waktu kalena wipasana. Bagaimana menggunakan waktu itu untuk tadi di samping tenang juga ya bagaimana kita bisa memahami hakikat hidup yang lebih baik. Ya, tentunya tadi dengan melaksanakan wipasana bawana. Oleh karena itu kalau di dalam apa istilahnya teori samadhi, teori bawana bahwa yang disebut sebagai kalena sama sana itu adalah samata bawana, kalena wipasana itu adalah wipasana bawana. Kalau samata bawana itu adalah meditasi konsep, jadi ada 40 kamatana yang menjadi eh, apa ya bantuan sarana untuk fokus. Nah, kalau wipasana bawana adalah meditasi hakikat bagaimana kita ini bisa memahami, mengerti hakikat kehidupan ini yang dimaksud sebagai tiga corak umum, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Tentunya ini butuh waktu, butuh tadi sekali lagi keteguhan, kesungguhan hati, dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana tadi sekali lagi laku-laku moral ini sadar diri, sadar waktu, sadar tempat, menggunakan waktu dengan baik sebagai tentunya kita sebagai umat awam ya tadi paling tidak empat hal ini kalena dhammasakaca, kalena dhammasawana, kalena samasana dan kalena vipassana. Nah, kalau sudah berpikir demikian, nah tentunya yang selanjutnya bisa dikembangkan kalau dalam bahasa mungkin tadi sekali lagi kita melakukan segala sesuatu itu tadi yang penting inti utamanya tadi kalau menurut Suta tadi bahwa semua pandangan itu silakan saja yang penting tadi tidak menyuburkan keserakahan, kebencian dan tentunya kebodohan batin. Nah, ini penting buat kita. Makanya sekali lagi dalam hal apapun juga dalam hal melaksanakan dhamma ya semuanya harus dilakukan ya dengan sepenuh hati dan tentunya bagi kita sebagai umat Buddha yang baik ya melakukan segala sesuatu ya dalam tanda kutip dengan sesuatu yang tentunya dengan tadi tidak ada embel-embel loba dosa moha atau mungkin dalam persepsi lain disebut sebagai ya apa ya apa sepi ing pamrih rame ing gawe artinya ya ya kita melakukan perbuatan baik itu sekali lagi ya dengan apa ya dengan pandangan ya ya udah laksanakan saja ya memang baik itu harus dilakukan
Dan tentunya kita tidak usah berpikir imbalannya apa, cepat atau enggak mencapainya, ya tentunya kita tidak usah harus berpikir demikian karena memang ya kewajiban kita tadi sekali lagi bagi manusia seperti kita terlahir sebagai manusia ini untuk menerangi atau memperindah atau tadi mempercantik kecantikannya dunia yang sudah cantik ini ya laku yang paling dasar yaitu adalah laku moral kita, laku sila kita. Jadi tentunya kalau sila kita dilakukan dengan baik ya apa namanya ya semuanya akan baik juga. Itu yang penting betul. Nah, yang kedua yaitu adalah memang ada saatnya kita ini tadi laku moral, kemudian adalah laku apa ya mungkin uh, pengendalian diri. Artinya laku apa? Kalau dalam bahasa kita mungkin ada yang menyebutnya tirakat, mungkin ada yang menyebutkan apalah begitu ya. Yang penting itu makna hakikatnya adalah bagaimana kita ini bisa mengendalikan diri dari kepunyaan-kepunyaan kita, dari mungkin kapasitas-kapasitas kita yang tentunya kadang-kadang kita tidak sadari, woi ini saya ini duit nggak kekurangan loh. Saya itu mau nginep di hotel mana saja, mungkin di Jember hotel paling bagus ya oke saja mungkin gitu. Atau di mana di Medan oke saja. Mau nyewa yang paling mahal, woi saya punya duit. Tapi kita tidak serta-merta harus begitu. Jadi artinya, yo kalau punya duit nanti di hotel mandinya cegar-cegur ya pokoknya nyala terus apa ya tentunya tidak juga. Jadi artinya kita harus memiliki pengendalian diri juga. Artinya ya kita ini harus menyadari juga, memahami juga bahwa tidak semuanya harus apa istilahnya tadi dipuaskan. Nah, justru malah kita ini harus berlatih tadi sekali lagi eh, berlatih tadi menurut Bante salah satu Bante tadi ya bagaimana sedikit keinginan. Nah, ini penting nih sedikit. Puas dengan apa yang dimiliki ya sedikit keinginan. Kita ini beda kadang-kadang bukan karena butuh tapi kadang-kadang karena ingin. Jadi kadang-kadang kita beli sesuatu ya, karena ingin saja. Jadi setelah 1, 2 hari, 3 hari ya sudah bosen. 3 bulan bosen. Nah, itu kadang-kadang ya makna seberapa kita butuh, mana seberapa kita apa tadi inginkan ini kadang-kadang kita tidak. Jadi makanya kalau dalam prinsip ada seperlunya, sebutuhnya, secukupnya. Ini penting ya, secukupnya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, oleh karena itu kenapa kita disarankan ini kemarin kita teman-teman kita mungkin atau rombongan ibu bapak yang hadir di Zoom ini atau di melalui sarana YouTube ini mungkin kenapa kita disarankan untuk taksila sih ya mungkin ada yang melaksanakan sebulan atasila menjelang Waisak ya. Ada yang sepekan ya ada yang 3 hari atau ada yang sehari ya karena memang kita itu tadi ya dilatih untuk tadi ya apa istilahnya ya tadi laku laku pengendalian diri laku tirakat gitu ya jadi maksudnya itu adalah bagaimana kita itu apa ya melatih apa ya melatih mengendalikan diri tapi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih gitu sesuatu yang lebih. Jadi artinya kalau di dalam contohnya ya mungkin kalau kita ada atasila di tempat lain ada puasa gitu. Nah, itu adalah salah satu ada makna apa ya? Makna makna kebalik apa namanya? Jadi satu sisi ini kita ini mengurangi, tapi di sisi lain itu kita menambah. Ini pentingnya. Satu sisi kita itu mengurangi, atasila itu mengurangi setelah jam 12 jam 12 siang tidak boleh makan. Salah satunya ya. Kemudian tidak boleh apa itulah tidak diperkenankan mendengarkan nyanyian apa dan sebagainya itu sebenarnya salah satu maknanya ya salah satu mengurangi di sisi lain menambah artinya mengurangi tadi eh,
apa istilahnya keinginan-keinginan itu, tetapi justru malah menambah kemajuan batin, menambah kesabaran, menambah apa kesadaran. Nah, itu maksudnya dalam satu sisi mengurangi, di sisi lain menambah. Nah, ini yang penting buat kita. Jadi kadang-kadang kita perlu untuk itu supaya ya tadi mendapatkan jadi jiwa-jiwa ya tadi yang tangguh, yang gigih, mampu bisa mm, mengatasi dengan gigih mencapai apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tadi sekali lagi menuju pada pencapaian kebahagiaan tertinggi yaitu adalah nibbana. Nah, ini tadi kalau sekali sekali lagi berkaitan dengan bagaimana nih sih eh, apa namanya kita tentunya memperindah bagaimana ini sekarang mempercantik tentunya kehidupan yang sebenarnya dunia ini sudah cantik, tapi bagaimana ini kita bisa mempertahankan, apalagi kalau kita eh, memberikan tambahan yang lebih cantik, bukan malah merusak, bukan malah menghancurkan dan lain sebagainya. Nah, tentunya tadi sekali lagi berkaitan dengan Maha Gosinga Sutta tadi, dalam pandangan-pandangan para biku senior, Sang Buddha mengapresiasi itu dengan baik. Yang penting tadi sekali lagi bahwa pandangan itu mengacu pada mengikisnya loba, dosa, dan moha. Nah, itu adalah sekilas berkaitan dengan Maha Gosinga Sutta. Nah, pemahaman ini tentunya sekali lagi eh, memberikan makna buat kita ya. Kita harus tetap menghormati, menghargai pandangan orang lain, gigih dan berjuang untuk mencapai kebahagiaan sejati dan justru bukan malah menimbulkan kekotoran batin yang baru. Baik itu Cik Juliana mungkin sedikit atau sekilas bagaimana berkaitan dengan Maha Kusinga Sutta. Sadu, Yes. sadu, sadu. Anumodana Romo atas sharing damarnya. Luar biasa Romo Perdana ya Romo di Dhamma Meta Jember. Ya, perdana ini Cik. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Romo. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ketika ada diskusi Dhamma, lintas agama tentunya, bagaimana tetap netral dan tidak merendahkan agama orang lain? Silakan Romo. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi memang apalagi sekarang ini Cik Juliana ya, sekarang ada istilahnya pemerintah kita khususnya Kementerian Agama ini mengedepankan apa namanya moderasi beragama ya, moderasi beragama. Jadi artinya moderasi yang dimoderasi itu bukan agamanya, tetapi ke pelaksanaan keagamaannya itu yang penting. Nah, itu contohnya ya tadi toleransi, kemudian tanpa kekerasan, kemudian apalagi ya eh, apa istilahnya itu eh, akomodatif terhadap budaya lokal itu pentingnya. Nah, kalau dalam diskusi tadi lintas agama atau lintas iman mungkin gitu ya. Nah, tanggal 3 sampai 5 yang lalu ketika ada warisan nasional kebetulan saya diminta untuk ikut hadir dalam acara acara Kementerian Agama. Nah, sekali lagi, nah itu bertemakan kerukunan. Jadi itu dikumpulkan, ini cerita ya Cik dulu ya sebentar ya. Kerukunan intern khususnya. Tetapi yang menarik di situ ada seorang apa ya, Pak Kiai, Pak Haji gitu, Kiai Haji dulu pernah menjabat sebagai ketua DPRD di Magelang, Kabupaten Magelang, kemudian juga pernah menjadi ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Nah, ternyata di sana itu dikembangkan apa ya istilahnya itu kalau di sana kegiatannya jamaah Kopdariyah.
Kopdarya itu maksudnya bukan bahasa Arab, itu bahasa kita nih. Kopdarya itu masih kopdar itu kopi darat gitu kalau saling diskusi gitu. Kata beliau sih ternyata saya pikir tadinya bahasa Arab, ternyata bukan bahasa Arab. Nah, nah itu yang yang menjadi patokan ketika diskusi lintas agama di jemaah. Yang jamaah Kopdarya itu tidak hanya Muslim saja, semua agama ada di situ. Nah, prinsip dasar ini sekali lagi ini saya sangat tertarik sekali. Prinsip dasar dalam diskusi itu, pokoknya apapun yang diskusikan tidak boleh, kalau dalam bahasa Jawanya itu, bahasa Magelangnya itu serik-serian. Tidak boleh serik-serian itu maksudnya tidak boleh sakit hati. Nah, ini yang luar yang penting. Jadi apapun yang didiskusikan itu pokoknya masing-masing tidak boleh ada yang sakit hati. Nah, ini sudah komitmen bersama ini untuk eh, istilahnya kelompok itu bahwa diskusi apapun saja tentang agama apa saja, yang penting jangan sampai tadi dalam bahasa mereka itu seri-serian, jangan sampai saling benci atau saling apa ya istilahnya sakit hati. Nah, sekali lagi ya, tentunya prinsip dasar kita ya, kita ini diskusi itu kan bukan untuk apa ya, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk apa istilahnya, bukan untuk mengalahkan orang lain, ya, tetapi diskusi ini kan sebenarnya untuk memberikan pandangan yang benar. Yang penting apa yang kita sampaikan benar, apa yang kita sampaikan baik, tentunya artinya bisa diterima dengan baik. Itu sih yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita tadi bisa menempatkan diri, kita ini diskusi bukan untuk menyerang orang lain, bukan untuk mengalahkan orang lain, atau merasa paling benar sendiri ya tidak. Jadi artinya kita berdiskusi ya untuk memberikan pandangan yang benar kepada orang lain. Ya, tentunya kalau kita diminta untuk diskusi yang baik berkaitan dengan masing-masing agama. Itu sih sebenarnya pandangannya. Jadi yang penting itu apa kalau dalam bahasa Dhamma itu kan ada yang namanya suko sanghasa samagi, jadi artinya berkumpul bersatu, baik mau diskusi maupun apa saja yang penting itu membawa kebahagiaan, itu suko sanghasa samagi. Jadi nah semoga saja kita ini hari ini berkumpul walaupun tidak lihat muka satu-satu saya ya artinya semoga ya ini ya memberikan manfaat kebahagiaan ketenangan batin kita, itu saja sih. Ya, betul Romo. Iya, iya. Ya, mungkin Romo bisa share pengalaman yang berkesan di lintas agama, Romo, kalau berkenan. Yang berkesan, yang Baik, unforgettable one. iya ya. Silakan, Romo. Beberapa kali sih tanggal 29 kemarin juga saya mendampingi Bante di Rajito, diskusi lintas agama juga di Bogor, di salah satu sekolahan eh, sekolahan terbesar di Bogor itu ya tadi ini berkaitan dengan unity, artinya berkaitan dengan kebersamaan. Jadi eh, bersama dalam perbedaan gitu. Artinya ya kita ini ya tidak bisa juga disamakan gitu artinya. Kita tidak bisa disamakan, kita ini perbedaan itu keniscayaan ya yang berbeda tetapi tetap bersama gitu. Inti waktu itu seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ya ibaratnya tubuh kita nih tangan kanan dan tangan kiri itu ya tidak boleh bisa disamakan. Kalau jalannya sama kan kayak vampir ya kan gitu ya. Jadi artinya satu ke depan ya yang satu ke belakang. Nggak mungkin sama-sama ke depan atau sama-sama ke belakang gitu ya. Artinya ya itu artinya berbeda dari dalam satu kebersamaan. Kemudian yang kedua tadi ya makna toleransi tadi. Ya sekali lagi kita itu kan minoritas ya. Eh, dalam satu RT dalam satu RT itu ada 64 kepala keluarga itu yang Buddhis cuma saya saja gitu. Jadi ada Minoritas kalanya, banget ya. iya betul Minoritas kata, banget ya, Romo. ada kalanya ya tadi ya persinggungan itu kadang-kadang eh, apa namanya kadang-kadang terjadi. Tapi kita bagaimana komunikasikan dengan baik. Anak saya pernah dikatakan, oh Buddha ini jelek apa. Anak saya itu jadi pernah suatu ketika anak saya main gitu, ada perundungan dari teman-temannya itu, oh, dia Buddha ini jelek apalah gitu itu. Artinya ya, oke,
saya kasih tahu ke anak saya ya, oke, jangan jangan marah, jangan lawan ya. Saya sebagai orang tua saya komunikasikan dengan yang ya itu tetangga, bilang baik-baik ya. Tolong ini kita ini bertetangga, kita bermasyarakat ya, jangan bawa-bawa sentimen agama dan mereka juga kalau kita ngomongin dengan baik ya, mereka akan terima dengan baik. Itu sih Cik, pengalaman saya. Makanya di tempat saya ya ada madam saya berkaitan dengan kehidupan apa namanya keberagaman atau keberagamaan yang berbeda-beda. Yang penting tadi sekali lagi kita harus tahu diri nih, harus baik dan benar ini penting. Benar itu kadang-kadang belum tentu baik. Contohnya tanya nih Cik Juliana tanya saya nih, Pak Andri mau kemana? Ke depan. Dari mana? Dari belakang. Ya, itu kan ya. Kok sendiri aja Pak Andri? Emang istri saya harus saya bawa kan atau apa gitu. Kok jalan kaki? Ah itu maksudnya ya itu benar saya jawabnya benar ke depan. Dari mana ke belakang? Tapi ya itu tadi dia baik. Jadi artinya kita berkomunikasi dengan orang lain juga harus baik dan benar. Benar dan baik. Mengkondisikan gitu. Kemudian ya tentunya kita ini hari ini kita harus membuka diri, kita tidak eksklusif juga, kita harus bergaul juga kepada masyarakat ya. Sekali lagi tadi kita itu kan minoritas ya. Makanya kita harus ya menyesuaikan diri, tahu tadi jadi sekali lagi tahu tempat, tahu diri, tahu waktu ya. Bagaimana kita itu menggunakan itu dengan baik. Itu sih, Cik. Baik, Romo. Ya. Berarti tahu diri ya, Pak Romo. Nah, Ya. pengalaman lagi contohnya ini ya. Ini sedikit. Saya pernah ditugaskan ini ke Maluku. Ada salah satu suku pedalaman di Pulau Seram namanya, suku Alifuru, itu sukunya orang Maluku. Jadi suku asli di sana, suku Yamatitam itu memilih beragama Buddha. Nah, ini sangat sangat unik ya. Artinya saya itu beberapa kali datang ke daerah gitu ya. Contohnya mungkin ke Papua gitu. Tapi umat Budanya umat Buddha bukan orang Papua, tapi orang Lombok, orang Jawa gitu yang pindah ke sana atau orang Tionghoa lah biasa gitu ya. Tetapi ini aneh nih, ketika saya datang ke sana, justru yang umat Buddha ini adalah umat asli sana, umat asli ya, yang memilih yang apa istilahnya yang berkeyakinan Buddha. Nah, suatu ketika dia itu dikumpulkan ini menurut yang mereka ceritakan, jadi dia dikumpulkan di dalam satu tempat, di satu mungkin balai desa atau apa dan sebagainya, di, dipaksa untuk tanda kutip beragama ABC, tetapi dia atau mereka ini tidak mau dan akhirnya mungkin dalam kepercayaan mereka begitu, dia mereka itu memohon, artinya dalam tanda kutip ini eh, istilahnya kalau izin ini kepada leluhurnya. Ini saya ini pantasnya itu beragama apa sih gitu ya. Nah, akhirnya dia memilih memilih agama Buddha dan itu luar biasa sekali. Jadi saya itu datang ke sana harus melalui naik kapal cepat 3 jam, jalan apa naik travel naik kayak kalau sini mungkin naik taksi begitu, jalan darat 5 jam, jalan kaki di hutan 7 jam. Jadi baru ketemu mereka ini. Dan mereka sampai hari ini, sampai kemarin, kalau tidak salah bulan lalu, Bante Damakaro berkunjung ke sana untuk ya tadi sedikit menguatkan, memberikan pencerahan, istilahnya ya merangkul, menjaga mereka untuk tetap berkeyakinan dalam Buddha Dhamma. Dan yang lebih menarik lagi ketika itu
pernah diadakan yaitu perkawinan massal. Ada 25 pasang suku Yamat Titam ini dilegalkan, itu istilahnya dilegalkan gitu. Jadi artinya supaya hak warga negaranya itu terpenuhi. Nah, kan pada kaget semua karena Pak Kepala Desanya, Pak Camatnya, catatan sipilnya kaget loh. Emang ada ya apa penduduk asli yang beragama Buddha, ternyata ada. Jadi sekarang sudah mulai membaur, sudah mulai uh, menyatu dan itu sangat luar biasa. Ya itu Sadu, Cik. sadu, sadu. Iya. Berarti bulan lalu Romo ikut ke Pulau Seramnya ya? Saya hanya sampai ke Ambon, tapi kalau ke Pulau Seram mungkin butuh Oh, butuh butuh perlengkapan hiking ya. ya satu butuh perlengkapan fisiknya dan tentunya perlengkapan mentalnya juga karena di sana kan ya tadi tidak ketemu di sini mungkin makannya kurang, mungkin harus airnya kurang gitu ya. Mungkin di sana agak susah. Sinyal tidak ada Oh, ya itu ya yang udah seperti retret Romo kalau sinyal iya nggak betul. ada. Iya 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 iya. Di sana sama sekali nggak ada tadi sinyal nggak ada. Berarti Romo hanya sampai di Ambon ya, belum sampai ke Pulau Seram ya? Tahun 2018 itu saya ikut ke Pulau Seramnya itu. Kalau yang kemarin itu Oh, yang kedua kali saya nggak ikut. Itu hmm, mungkin harus butuh waktu, spare waktu itu minimal 10 hari sih ya. Di hidup di itu di hutan itu. ya ya. Jalanan itu kan Romo kalau nggak salah jalan 6 jam, kemudian 14 jam, 12 jam. Apakah itu ya? Betul nggak Iya sih? betul, karena dari gunung Dari satu ke gunung yang lain itu butuh waktu. uh, Ya, Atiahu ya. saya hanya baru ke satu gunung saja. Yang gunung yang satu lagi belum. Iya, iya, iya. Kalau nggak salah itu ya, grup 13 orang itu ya Romo yang bulan lalu. Ya, yang kemarin ya betul. Oh, iya, iya, Betul iya. betul. Sadu, sadu, sadu. Iya iya. Kesannya kemarin baru ngobrol-ngobrol sama Damasiste yang ikut trip itu. Iya 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 Terus betul. Iya saya iya. Atiahu dan Benggoy ya, betul nggak Iya. sih? Ya, ya, ya. Banggoy, Wah, Banggoy ya, Benggoy, Banggoy. betul. Ya ya ya. Benggoy ya. Ya, ya. Saya sampai bilang, wah ini seperti film di Tanzanite dong. Iya, iya. Jadi memang kehidupan mereka pada waktu itu ya itu berpindah-pindah. Ya, mereka nomaden. Saya Iya, kaget nomaden betul. juga sih, Iya, kaget juga, hah? Masih ada ya? iya. Makanya saya juga bingung nih, masih ada juga begitu gitu loh. Iya, iya. Kemarin baru dengar ini sih, true story lah. Biasanya Hmm. sharing life experiences dan mahasiswa yang baru pulang dari ini, trip 13 orang katanya, Betul, yang betul, ke betul. Iya, lokasi. lokasi benar. Sadu-sadu. Pas Hmm. banget ya, kemarin Iya, iya. baru dengar true story dan hari ini Romo sharing. Iya, iya, iya. Ya, Ya, ya. Medan jalannya luar biasa, Romo. Gak gampang sih kalau mau betul, betul. visit ke sana. Bener-bener mental baja juga itu. Ya, ya itu pengalaman. Kalau sekarang mungkin karena dulu Bante bikin satu apa ya, posko begitu Iya, di ya. bawah. Tapi ya itu Aha. karena susah. Ada yang bertahan ya, ada yang masih di atas. Nah, kalau di atas itu memang pengalaman saya nggak ketemu nasi sih. Ketemunya itu singkong. Iya, Jadi di ya, sana singkong. makan singkong sama daunnya itu. Jadi singkong sama daunnya kemakan semua. Bener, ya kehidupan sederhana banget sih, Betul, bener-bener betul. ini banget. Iya. Berarti Romo nggak rencana visit sana lagi Kak Romo? Ada kerinduan ke sana sih. Jadi walaupun tersiksa secara fisik mungkin mungkin secara batin melihat mereka ketemu mereka itu kayaknya ini ya apa jadi Perlu seperti pembinaan waktu lah, perlu iya betul. pembinaan. Mm-mm. Karena waktu itu saya mau dari sakit sembuh sendiri itu ya gara-gara di sana itu. Karena tadi satu cari obat sangat susah sekali di sana. Hmm. Sangat susah sekali. Nah, itu dari sakit sampai sebenarnya Rindas, jadi sehat ya. iya sih sehat ya. Iya, Sehatnya iya, itu iya. bukan karena obat saja sih, karena semangat ini, karena takut mati saja di sana. Kalau mati di sana ya repot juga. Di hutan kan siapa yang mau ini nih? Waduh, Iya. Jadi bukannya dengan siswa sambut.
Bukannya kalau udah siswa Sang Buddha setiap detik kan Iya, merenungi iya, iya, iya. kematian, Nah, Romo. ini yang itu Setiap yang detik loh. Bukan setiap detik sih, maksudnya gini, ketika kita menarik betul, nafas betul, ya, dan menghembuskan nafas itu ya betul. ya kalau ya setiap Nah, momen lah ya mungkin momen ya. ya, itu namanya Maranasati, Maranasati. Ya, Kurang paham bahasa Bali. ya cuma ya, ya kita kan ya levelnya kadang-kadang nggak, ya artinya Mm-mm. kita ini kadang-kadang, Ya, ya, tapi ya. ya memahami itu dengan baik. Baik, Romo. Terus ini ada pertanyaan lanjutan, Romo. Romo Baik, mungkin bisa share berhubungan dengan umat Buddha yang banyak berpandangan keliru. Bagaimana itu, Romo? eh, Bagaimana? berpandangan keliru. Konteksnya mungkin apa? Ya banyak juga lah ya berpandangan keliru itu apa nih? Maksudnya eh, secara apa? Secara dhamma, secara filosofinya, atau Ya, secara ritualnya nih? mungkin tradisi dan Buddhism ya, Oh, Romo. oke. Biasanya itu klasik banget ya, Romo ya. Iya, betul Silakan, betul. Romo. Ya, ya memang ya tadi sekali lagi eh, apa kapasitas seseorang kan beda-beda memang ya. Jadi artinya ya ya kita sebagai yang tahu dhamma ya tentunya kita harus memberikan penjelasan pandangan yang benar kepada mereka. Ya, tentunya dengan pelan-pelan, dengan apa namanya, dengan tahapan-tahapan ya, tidak serta-merta begitu ya. Contohnya tadi ya, kadang-kadang kita ini ya ada orang yang sedih ke kita, kita selalu bilang wah itu sudah karmamu ya. Bagi orang tertentu ya oke saja, tapi kalau bagi yang pengetahuannya masih sedikit ya tentunya kurang ajar ini ya saya kadang-kadang gitu. Jadi artinya kita harus ya tadi memberikan penjelasan dengan tentunya dengan ya bijak, dengan baik, ya, apa namanya dengan benar ya. Contohnya saja yang paling gampang kisah kisah Gotami. Anaknya meninggal digigit ular, nangis-nangis, minta dihidupkan Sang Buddha. Tapi Sang Buddha tidak bilang, weh sudah karmanya itu anakmu mati, ya, sudah memang apa namanya, sudah waktunya itu ya, Sang Buddha tidak bilang begitu juga. Artinya Sang Buddha ya, oke, kalau gitu tolong Anda carikan segenggam biji lada, tetapi dengan syarat Anda dapatkan dari keluarga yang belum pernah ditinggal meninggal sanak saudaranya. Wih kan masih ada harapan mungkin bagi kisah Gotami kan. Tapi Samudra sebenarnya memberikan memberikan pelajaran itu bahwa ya nanti kamu akan ketemu sendiri, kamu akan ngerti sendiri bahwa banyak keluarga juga yang ditinggal mati sanak keluar. Jadi artinya kita memberikan pandangan kepada orang itu tentunya dengan baik dan bijak. Tadi sekali lagi tepat, tahu tempat, tahu waktu, ya itu lebih lebih utama dengan itu sih sebenarnya bagaimana ya yang penting kita nah ya salah satu bentuk memberikan pemahaman dhamma yang baik ya inilah salah satu cara apalagi zaman sekarang ini dengan kemudahan teknologi ini sekarang orang ini eh, bisa belajar dari mana saja. Nah, ini sangat luar biasa ini Dhamma Meta Jember ini membuat DSO ini sudah season ke berapa sih? Empat ya, ya kan? Ya, season yang keempat, tahun Oh keempat, iya empat. Romo. Jadi artinya Tuh. di menjamurnya media sosial, konten-konten yang memang kadang-kadang tidak baik ya. Salah satunya dengan DSO ini ya ada sedikit pencerahan mungkin bagi beberapa orang yang syukur-syukur banyak gitu ya memiliki pandangan yang baik. Itu sebenarnya ya itu salah satu bentuk untuk mencerahkan kehidupan bangsa, mencerahkan kehidupan beragama tentunya dalam Buddhisme ya. Setelah itu konten-konten yang begini ini mungkin perlu perlu diperbanyak. Itu sih Cik, ya penting ya tadi kalau kita sudah tahu benar ya tunjukkan yang baik kepada orang lain. Kalau toh tidak mau ya kita tidak perlu memaksakan di diri. Dia kan tahapannya nanti juga akan mengalami pemahaman yang
Itu sih. Ya, baik Romo. Ini ada kelanjutan lagi. Romo, bagaimana sada dan sila bertahan baik di tengah masalah kehidupan? Silakan Romo. Sada dan apa sih? Tadi? Sila, Oh, sada dan sila. sila. Ya, bisa Oke. bertahan baik di tengah masalah kehidupan. Silakan Romo. Oh, baik. Sada keyakinan. Jadi ya untuk bertahan dengan baik ya tadi seperti Ananda bilang sebenarnya ya jadi kita harus banyak belajar, membaca, apa namanya, mengonsolidasikan ke batin kita. Ini sebenarnya penting, batin kita. Jadi artinya itu untuk menambahkan keyakinan kita. Jadi belajar tidak hanya dengan tadi sekali lagi dengan tekstual, bisa dengan kontekstual juga kita memahami fenomena-fenomena itu ya baik buruknya apa namanya benar salahnya ya tentunya kita harus memaknai itu dengan baik ya tadi sekali lagi setiap saat setiap waktu. Jadi untuk tetap mempertahankan itu ya kalau dalam konteks itu ya harus tadi sering-sering belajar, sering-sering mendengarkan dhamma, sering-sering apa namanya ya tadi eh, menginvestigasi ke dalam batin kita ya. Kalau dalam bahasa ada istilah ada purwo, madya, wasono. Jadi ada apa bertanya, merenung, menjawab. Bertanya, merenung. Ya seperti Sang Buddha ini belajar dalam kehidupannya ini. Oh, kenapa sih orang kok bisa mati? Ada nggak sih obat untuk itu? Kenapa sakit? Ada obat nggak sih untuk itu? Itu artinya kan bertanya, merenung, menjawab. Purwo, Madya, Wasana. Ini empat, tiga. Kalau dalam ilmu filsafatnya begitu ya. Eh, Bertanya, merenung, menjawab. Nah, itu dalam berkaitan dengan tadi eh, sada ini harus banyak belajar, banyak mendengar kan. Kalau dalam konteks kebijaksanaan kan eh, bijaksana karena mendengar, bijaksana karena melihat dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sila ya tadi tentunya tadi ya memang sekali lagi kita ini harus kadang-kalanya untuk apa tadi ya? Apa namanya? Meluangkan waktu ya tadi untuk sedikit melatih mengendalikan diri tadi supaya tadi ya tadi melaksanakan tata sila dalam hal tertentu atau mungkin sekali lagi ya silakan saja mau puasa Selasa Rebo Senin Kemis itu ada sebenarnya maknanya itu adalah untuk melatih moral kita membangkitkan pengendalian diri kita jadi ya itu konteksnya bagaimana ya eh, mempertahankan mengembangkan moral kita atau sila kita dengan ya yang pasti silatian. Puasa itu berarti hanya minum air putih atau gimana, Romo? Puasa Wah itu Senin sebenarnya Kamis ya, masing-masing ya. banyak masing-masing sih kan mau mau nggak mau nggak makan mau nggak mau atas sila silakan tapi sebenarnya intinya kan pengendalian diri saja ya kan intinya pengendalian diri saja artinya ya silakan mau makan saja atau mau eh, prinsipnya satu sisi adalah untuk pengendalian Baik, Romo. ya. Ini ada pertanyaan lagi, Romo. Apa hal yang mempersatu semua agama di Indonesia? Silakan, Romo. Maksudnya kalau yang di persatu, maksudnya agama dijadikan saat, tentunya sekali lagi ya, perbedaan itu keniscayaan, tapi kebersamaan itu harus gitu ya Mas ya. Berbeda ini memang ya, memang berbeda. Jadi nggak usah dipusingin juga nih berbeda. Jadi eh, kok itu hidupnya mancung nggak sini, ya nggak usah kita maksain diri kan. Ya karena ya, ya kan kita nggak bisa milih nih saya lahirnya kok ganteng itu istilahnya kan lahirnya kok ya, artinya memang dari artinya dari lampaunya sudah ya kita mendapatkan wipaka itu ya saat situnya ya memang
memang ya harus diterima. Jadi sekali lagi perbedaan itu keniscayaan. Jadi ya memang berbeda. Kebersamaan itu harus. Nah, untuk menyatukan itu sebenarnya sekarang itu mau momen tadi moderasi beragama itu kan supaya tadi bisa bersatu, bisa rukun, ada toleransi, tidak ada permusuhan tanpa kekerasan. Ya, kita kan sudah ada nih, awihimsa, tidak ada kekerasan. Eh, Tidak memiliki pandangan bermusuhan, toleransi, ya. Apalagi nih, ya umat Buddha ini paling toleransi kan, ya, paling toleran. Ya. Jadi agama Buddha ini paling toleran. Jadi umat kita atau teman kita pindah ke yang lain itu kan cincai saja ya. Tapi kan ya kadang-kadang dalam hal itu maksudnya adalah toleransi itu bagaimana satu sama lain bisa menghormati dengan baik. Ya contohnya ini kalau kalau beribadah ya jangan sampai mengganggu tempat umum. Nah, itu kan istilahnya ya. Itu maksudnya gitu toleransi kan tanpa kekerasan, tidak memiliki rasa permusuhan itu ya itu makna kenapa pemerintah menggaungkan tahun moderasi ini ya karena supaya tadi kita ini berbeda tetapi kebersamaan itu terus itu sih Cik. Baik, baik Tapi kalau Romo. semua agama maksudnya semua ini dijadikan satu agama ya tentunya nggak bisa ya. Sehingga gitu aja kan. Ya, betul, betul. Iya. Tapi kalau kita ini cermati sebenarnya sih hukum karma juga hukum semesta sih, Romo. Iya betul. Ya, Iya. ya semesta Iya. Jadi ya artinya dalam universal. ada yang mengatakan ya kalau memang jodohnya ya kan gitu artinya apa ya. Ya artinya sebenarnya kan wipaka. Tetapi kan yang jadi penting kan sekarang kita nih mendapatkan wipaka ini ya sudah bentuknya begini apa dan lain sebagainya ya kita kan nggak bisa menyamakan ke orang lain juga kan atau orang lain harus sama kita kan nggak harus juga kan gitu. Kan gitu maksudnya untuk itu kan untuk supaya kita ini menjadi hidup rukun menjadi bersatu bersama itu yang penting buat ya itu Baik, sih. Romo. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, Romo. Bagaimana ketika belajar agama lain tetapi sadar kita tetap bagus? Silakan, Romo. Oh iya, ya tadi sekali lagi menurut Sang Buddha ini kan tadi artinya apa menghargai, mengapresiasi agama orang lain kan tidak harus kita apa istilahnya mengikuti pandangan mereka atau mengikuti agama mereka, betul kan? Nah, artinya sekali lagi ya kita harus tetap memperbanyak eh, pengetahuan damanya, memperbanyak lakunya atau prakteknya, ya tentunya itu sih sebenarnya paling. Toh saya juga sering dengerin itu ceramahnya, contohnya nih Gusmus, gitu ya. Saya sering dengerin juga. Toh juga saya nggak harus apa artinya nggak harus beragama mereka ya. Mungkin tadi sekali lagi mengapresiasi, memiliki apa, mencari pandangan yang baru. Yang penting tadi sekali lagi ya kita ini mengapresiasi agama orang lain itu belum maksudnya bukan berarti kita harus mengikuti agama mereka. Nah, supaya kokoh ya tadi ya harus banyak belajar, banyak membaca gitu ya, banyak praktek, ngelaku gitu. Baik, Romo mungkin bisa closing statement sebelum kita closing untuk malam hari ini. Silakan. Baik, Romo-Romo Ibu Bapak dan saudara-saudari Dharma, sekali lagi bahwa berkaitan dengan tema Mahagosinga Sutta tadi memaknai hidup damai dalam perbedaan, artinya sekali lagi khususnya di dalam Buddha Dhamma ini
Silahkan berpandangan, silahkan ber- apa ya, berpandangan berbeda, tetapi yang penting inti pandangan itu adalah mengacu pada mengikisnya loba dosa dan moha, bukan malah mempertebal kebencian, keserakahan dan kebodohan. Itu yang penting. Kemudian sekali lagi bahwa kita memiliki tugas sebagai kita yang saat ini terlahir sebagai manusia, ya tentunya tidak menyia-nyiakan kesempatan kita yang baik ini sekali lagi untuk nanti dari bahasa tadi ya, memayu hayuning bawana, jadi mempercantik kecantikan dunia ini yang memang sudah cantik, yaitu apa? Satu, pertama dengan laku moral, dengan kemoralan kita. Jadi dunia ini akan cantik, akan indah kalau kemurahan ini berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik, atau orang ini menjalankan. Yang kedua yaitu adalah memang kita harus kadangkala ada kalanya kita harus memiliki laku apa ya, lampu pengendalian diri supaya tadi sekali lagi paradoknya itu artinya kita itu melatih diri, itu paradoknya itu di sisi lain mengurangi, tetapi di sisi lain justru malah menambah atau mendapatkan kebahagiaan yang tentunya lebih tinggi. Nah, itu yang penting buat kita. Di zaman yang rame ini, di zaman yang sekarang eh, apa namanya modern ini, yang apa ya, budaya-budaya saat ini, ya sekali lagi tetap memperteguh laku moralnya dan laku pengendalian dirinya. Itu penting buat kita. Sekali lagi yang penting apapun pandangannya itu semuanya untuk mengikis loba dosa dan moha. Sadu, sadu, sadu. Berarti eh, kesimpulannya mengikis kotoran batin ya Romo ya. Loba, Betul, Cik. Ya, dosa, dan moha. iya betul. Tapi tetap fisiknya sama Romo itu. Dana, meta, sila, samadhi. Ah, iya itu. Karena sila mita samadhi. Back to Betul basic sih, betul. Romo. Iya, oke. Mm-mm. Baik Romo, setelah sharing Dhamma, marilah kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Romo Andrianto untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam hari ini. Silakan Romo. Baik Romo Ramani, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari Dharma sekalian, baik yang hadir melalui Zoom meeting ini maupun yang mengikuti melalui channel YouTube dan lain sebagainya. Mari kebajikan kita yang kita lakukan pada malam hari ini, semoga tentunya kita menambah kebajikan, menambah kemajuan buat batin kita, dan tentunya semoga para leluhur, sana saudara kita, semua makhluk turut berbahagia. Semoga sekali lagi mereka juga memiliki keteguhan, memiliki kekuatan, memiliki semangat untuk merealisasi, menjalankan dhamma untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Punya sidani kata sanyana ni kata nime te sancapakino ondo santanata pamanaka ye piya gunawanta camayang mata pita dayo dita meja piadita wa anyema jata verino Sathaditandilo kasming te pumma jatu yonika pance kacatu wokara samsarantang bawa bawe nyatanye patidana me anumodantu te sayang
Ye cimang napa jaranti dewa tesang nivedayong maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe sattha saddha hontu awira sukha jivino kema padhanca papondo Desa sasi jatang subha. Sadu, sadu, sadu. Ya, baik Romo. Saya mewakili keluarga besar KBTI Keresidenan Besuki mengucapkan Maha Anumodana kepada Romo Andrianto yang telah meluangkan waktu untuk sharing Dhamma bersama dengan kita yang hadir di Zoom maupun di YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Ya, baiklah. Sebelum kita tutup kegiatan malam hari ini, marilah kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin. Dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambudo bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Sadhu, sadhu. sadu, sadu. Ya, selanjutnya ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, demikianlah rangkaian acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sharing Dhamma malam hari ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit. Sukihontu, selamat malam. Namo Buddhaya.